Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Pustaka Guru. Kali ini kita akan sharing tentang SKP PGSD melanjutkan FR yang ada. Nah, kali ini kita akan ke materi bidang profesionalnya dan beralih ke materi mapel IPA. Nah, kemarin kita sudah bahas di materi matematikanya, kali ini kita IPA. Nah, apa sih yang paling keluar di FR yang beredar di mapel IPA? Nah, ini kita rangkum dalam 6 soal atau 6 materi yang paling muncul di FR yang ada. Nah, apa sih keenamnya? Yang pertama adalah manfaat sinar gamma. Kemudian ada planet dalam dan planet luar. Yang ketiga adalah gerhana bulan. Yang keempat, ketinggian bola dengan tingginya model persamaan, kemudian dicari tingginya, waktunya, kemudian ex situ dan in situ, ini sebuah konservasi. Kemudian ada yang ke-6 adalah teori pembentukan tata surya. Nah, mari kita bahas satu persatu untuk FR ini. Nah, yang pertama adalah manfaat dari sinar gamma bagi kehidupan manusia adalah titik-titik. A. Mengukur kedalaman laut. B. Mengeringkan cat kendaraan. C. Memeriksa keaslian tanda tangan. D. Terapi kanker. E. Memotret organ-organ tubuh atau yang disebut rongsen. Nah, mari kita bahas bersama. Untuk yang A, ini adalah termasuk manfaat gelombang mikro ya. Yang pertama adalah yang A, ini gelombang mikro. Nah, untuk yang B, mengeringkan cat kendaraan, ini adalah manfaat dari sinar inframerah. Nah, kemudian memeriksa keaslian tanda tangan yang sering dilakukan di bank itu kan adalah manfaat dari sinar ultraviolet. Nah, oke teman-teman. Dan yang D ini terapi kanker. Terapi kanker itu adalah manfaat dari sinar gamma tersebut. Nah, jadi yang soal nomor 1 itu adalah jawabannya yang D ya teman-teman, ini terapi kanker. Nah, sedangkan untuk yang E, rongsen atau yang memotret organ-organ tubuh itu ya adalah manfaat dari sinar X. Nah, ini yang sering kita kenal dengan rongsen yang ada di dunia kesehatan. Nah, demikian teman-teman untuk yang nomor 1. Mudah-mudahan buat gambaran nanti keluarnya yang mana. Tapi yang ini adalah manfaat sinar gamma. Nanti teman-teman bisa lainnya, bisa sinar ultraviolet maupun sinar X ataupun sinar inframerah. Lanjut kita untuk soal yang kedua. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam planet atau termasuk planet dalam ya? Karena di sini ada planet dalam dan ada planet luar. Nah, yang mana nih yang termasuk planet dalam? Oke, pembahasannya seperti ini teman-teman. Pertama, ini adalah susunan tata surya ya. Yang paling dekat matahari adalah Merkurius, kemudian disusul Venus, Bumi, Mars, lanjut Jupiter, Saturnus, Neptunus, Uranus. Nah, susunannya sebenarnya lurus seperti ini ya di sini, bukan di bawahnya ini ya. Ini hanya untuk mudahkan saja. Nah, di mana yang termasuk planet dalam ini adalah planet yang paling dekat dengan matahari, kemudian ada pembatasnya yaitu di sini adalah sabuk asteroid. Nah, ini adalah sabuk asteroid yang membatasi antara planet dalam dan planet luar. Nah, berarti yang planet dalam itu yang 4 ini ya, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan Jupiter, Saturnus, Neptunus, dan Uranus ini planet luar. Nah, ini urutannya seperti ini. Ini Jupiter, kemudian ada Saturnus, dilanjut Neptunus, dan Uranus. Ini ya urutannya, dan ini adalah sabuk asteroid yang membatasi antara planet dalam dan planet luar. Oke, berarti yang atas Venus, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars ini adalah planet dalam, kemudian yang bawah ini termasuk planet luarnya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang C ya, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, teman-teman nanti tidak perlu mencatat ataupun menulis pembahasan ini. Nanti teman-teman cukup mendownload file materi di video ini, saya taruh di link deskripsi ya. Jadi nanti teman-teman bisa mendownload dan untuk belajar kalian. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang ketiga.
Nah, ini tentang gerhana bulan. Jika bulan berada di posisi 2, oke, 2, dan kemudian berpindah di posisi 3. Peristiwa yang terjadi adalah A. Gerhana bulan sebagian menjadi gerhana total, atau B. Gerhana bulan baru menjadi gerhana bulan total, C. Gerhana bulan total menjadi gerhana bulan sebagian, atau D. Gerhana bulan penumbra menjadi gerhana bulan total, E. Gerhana bulan total menjadi gerhana bulan penumbra. Nah, perlu kita ketahui untuk macam gerhana bulan itu ada 3 ya. Yang pertama adalah gerhana ini ya, yang nomor 1 ini adalah gerhana sebagian. Kemudian yang kedua ini adalah gerhana bulan total, dan yang ketiga adalah gerhana penumbra. Jadi ada 3 jenis gerhana bulan yang kita ketahui ya. Oke, jadi kalau nomor 2 itu adalah gerhana bulan total. Kemudian yang ketiga adalah gerhana bulan penumbra. Maka jawaban yang paling tepat adalah gerhana total menjadi gerhana penumbra, yang E ya teman-teman. Ini. Nah, bedanya di sini teman-teman. Jadi gerhana sebagian itu bukan di penumbra, tapi di antara masuk sebagian di penumbra dan sebagiannya di umbra. Umbra itu adalah bayangan yang paling gelap dari bumi. Jadi yang paling lurus ya dari matahari, bumi dan bulan ini. Nah, ini teman-teman untuk membedakan mana itu penumbra, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan total. Kalau penumbra itu berarti di bayangan penumbra ini, sedangkan sebagian, jadi sebagiannya ada di penumbra, sebagian ada di umbra. Jadi kalau untuk penumbra ini gerhana bulan tapi masih samar-samar ya. Oke, ini gerhana bulan ya teman-teman. Sedangkan untuk gerhana matahari itu posisinya bulannya itu ada di yang tengah. Jadi bulannya itu ada di sini, mataharinya yang tepi, yang paling pojok buminya ya. Jadi matahari, bulan, dan bumi itu baru terjadi nanti proses gerhana matahari. Nah, teman-teman, oke, kita lanjutkan untuk yang keempat. Oke, jika ketinggian bola dinyatakan dalam H atau dalam kurung T, negatif 16T kuadrat ditambah 48T ditambah 64. H dalam satuan meter dan T dalam satuan second. Waktu yang diperlukan bola sampai tanah adalah titik-titik second. Berarti waktunya yang diperlukan dengan ketinggian seperti persamaan ini ya. Oke. Jadi persamaan nanti kita buat, persamaannya kita sederhanakan, baru kita cari nilai T-nya. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi H 16T kuadrat ditambah 48T ditambah 64 hanya 0 ya, karena nanti posisi H itu ketinggiannya 0 karena waktu diperlukan bola sampai di tanah. Kalau bola di tanah berarti hanya di sini adalah 0 tingginya ya. Kemudian persamaannya ini kita rubah dikalikan dengan negatif, karena itu apa? Karena 16T ini kita rubah biar positif, biar mudah menghitungnya. Oke. Nah, jika kita dikalikan negatif, maka di sini ketemu 16T kuadrat dikurangi 48T ya. Jadi ini berubah, jadinya tadinya positif berubah menjadi negatif karena dikalikan negatif. Nah, yang ini sama, yang ini positif 64, karena dikalikan negatif menjadi negatif 64. Oke, sama dengan 0 ya, ini dibalik saja. Kemudian ini kita sederhanakan, dibagi 16, semuanya dibagi 16. Ya, jadi dibagi 16 itu dapat 1, T, dapat sehingga T kuadrat, kemudian dibagi 16 itu dapat 3, jadi T 3T. Yang kemudian 64 dibagi 16 itu dapat 4, jadi negatif 4 sama dengan 0. Kita hitung nilai T-nya. Nah, seperti itu difaktorkan ya. Negatif 3 itu berarti berapa ditambah berapa biar negatif 3, dan berapa kali berapa biar negatif 4. Maka ketemunya adalah T negatif 4 dikalikan T positif 4. Ya, jadi negatif 4 tambah
1 itu kan negatif 3, kemudian negatif 4 kalikan 1 itu negatif 4 tepat ya. Jadi nilai T di sini adalah 4. Kemudian T di sini adalah negatif 1 karena harus 0 ya. Nah, dari kedua T yang kita temukan, yang paling benar maka yang kita pakai adalah T sama dengan 4 ya teman-teman, berarti yang D ya. Kenapa kok tidak negatif 1? Karena waktu itu kan tidak ada yang negatif, waktu yang positif ya. Jadi jawaban yang paling pas dan tepat adalah yang D. Begitu teman-teman. Dan mudah dipahami ya penjelasannya. Kita lanjutkan untuk soal yang kelima. Oke, berikut bentuk pelestarian sumber daya alam hayati. Yang pertama ada hutan lindung, kemudian kebun plasma nutfah, yang ketiga adalah perlindungan komodo di Pulau Komodo, yang keempat adalah kebun botani, yang kelima adalah perlindungan Rafflesia di Bengkulu. Manakah yang termasuk dalam jenis konservasi in situ? Nah, penjelasannya seperti ini teman-teman. Konservasi in situ itu adalah pelestarian makhluk hidup yang dilakukan di dalam habitat aslinya, atau perlindungan makhluk hidup yang dilakukan pada habitat aslinya. Contohnya nih, suaka marga satwa, ada cagar alam, ada taman nasional, hutan lindung, perlindungan komodo di Pulau Komodo, perlindungan orangutan di Kalimantan, ada perlindungan Rafflesia di Bengkulu. Nah, sedangkan apa yang dimaksud dengan pelestarian secara ex situ adalah pelestarian makhluk hidup dengan di luar habitat asli dan dipelihara di tempat lain. Jadi, pemeliharaan atau pelestariannya itu bukan di habitat aslinya. Contohnya nih, taman safari, kan bukan habitatnya. Kebun raya Bogor, kebun raya, ya betul. Kemudian kebun binatang, kebun botani, maupun kebun plasma nutfah. Ya, ini artinya dilestarikan itu di bukan tempat aslinya, habitat aslinya. Yang habitat aslinya ini di in situ ya. Ini contohnya cagar alam. Nah, hutan lindung tadi termasuk in situ ya. Jadi ini yang termasuk in situ. Kemudian kebun plasma itu salah ya. Kemudian perlindungan komodo di Pulau Komodo itu betul. Nah, kebun botani itu salah ya. Bukan atau ex itu ini ya, yang ini. Kemudian perlindungan Rafflesia di Bengkulu itu betul ya, perlindungan in situ. Nah, jadi yang ada 2 dan 4-nya berarti salah. Ini ada 2 salah, ada 4 salah. Ini ada 4 dan 2 salah, ada 2 salah. Berarti yang tidak ada 2 dan 4 adalah yang C. Oke, teman-teman, itu ya cara menentukan mana di pilihan opsinya. Kita lanjutkan untuk yang pembahasan yang ke-6 ya. Ini tentang teori tata surya nih. Ini juga keluar. Jadi yang keluar itu teori tata surya itu diantaranya ada teori steady state, ada teori Big Bang juga keluar, ada teori nebula atau teori kabut. Nah, diantara itu nanti teman-teman bisa dapat yang mana. Nah, ini saya contohkan adalah teori steady state yang sering keluar juga. Nah, proses pembentukan tata surya menurut teori steady state adalah perlindungan semesta tidak berawal dan berakhir selalu keadaan tetap. B. Tata surya terbentuk dari ledakan yang sangat besar. Alam semesta berawal dari bintang kembar. D. Tata surya terbentuk dari gas dan debu yang berkumpul. Atau E. Tata surya terbentuk dari kabut yang berputar lambat. Ini ada tulisannya mungkin seperti cakram ya. Jadi mana nih yang jawaban teori steady state? Nah, teori steady state itu adalah yang A ini ya teman-teman. Bahwa alam semesta itu tidak berawal dan tidak berakhir dan selalu tetap keadaannya atau keadaannya tetap. Itu dari dulu sampai sekarang itu tetap seperti itu. Itu menurut teori steady state pembentukan tata surya. Nah, kalau yang B, tata surya terbentuk dari ledakan yang sangat besar. Itu menurut ini dia atau yang disebut dengan teori apa teman-teman? Teori Big Bang ya, ledakan besar. Nah, ini teori Big Bang. Yang B itu teori Big Bang ya, yaitu oleh Edwin Hubble dan Georges Lemaitre ya. Kemudian yang C itu alam semesta berawal dari bintang kembar. Itu oleh teori bintang kembar oleh R.A. Littleton ya. Kemudian tata surya terbentuk dari gas dan debu yang berkumpul itu atau yang disebut dengan teori awan debu.
itu oleh Carl Friedrich ya. Kemudian tata surya yang terbentuk dari kabut yang berputar lambat atau yang disebut dengan teori kabut atau nebula. Nah, ini oleh Immanuel Kant ya, teman-teman. Inilah adalah proses pembentukan tata surya menurut teori dan penemunya ya, teman-teman. Mudah-mudahan sedikit sharing kali ini untuk mapel IPA yang paling keluar atau yang paling muncul di FR yang ada. Ini hanya saya rangkum seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa punya gambaran untuk nanti ketika tes SKP yang akan kalian temui. Nah, demikian teman-teman sharing kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. See you next time. Tonton video di video berikutnya, insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.